adalah adalah top player dari Aulus itu sendiri. Ini udah pasti udah sangat hatam sekali dengan hero tersebut, dan kemungkinan atau seperti biasa yang udah sering kita lihat dari Hai itu sendiri, dia menggunakan High and Dry. Namanya High, emblemnya High and Dry. Emang disambung-sambunginnya sama dia gitu. Iya, biar makin sakit juga. Bukan killing spree ya? Bukan, High and Dry yang sering dia gunakan. Buat culik-culik kayaknya buat buy one juga. Iya, buat buy one ya, dengan 7% tambahan itu akan sangat berguna sekali ya. Ya, dan kali ini wow, wih, Hasan Sakimi nih bau-baunya ya. Alright. Moskov Akhirnya di MPLI di season yang ke-9. Oke. Apakah ini akan menjadi malam Moskov mendunia? Waduh, penasaran banget ya kita nih. Kenapa? Karena untuk Moskov sini udah lama banget hilangnya. Iya Ya kan? betul. Walaupun kemarin ada beberapa bab juga terhadap Marksman, Kari juga untuk beberapa kali sudah terlihat. Kari. Sementara Moskov nih baru dengan tombak antar kota antar provinsi yang dia miliki. Apakah ini akan berbeda? Tapi attack speed dari dirinya lah, CC dari dirinya untuk mementokkan orang-orang ke dinding lah, itu yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan dari Moskov itu sendiri. Ya, apalagi range dari seorang Moskov juga begitu jauh, so harus lebih berhati-hati lagi tentunya sebelum kita memasuki ke dalam Land of Dawn. Kelas. Inilah dia draft yang sudah dipilih oleh kedua tim, dan kita harus masuk. Ini dia match yang kedua, game pertama antara Onyx Esports melawan Aur. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Kali ini kita langsung saja melihat laning dari masing-masing tim. Ada seorang Fluffy dan juga cewek yang akan menunggu datangnya minions. Yes, dan kita lihat juga dari keyboardnya yang memakai Natalia dengan Hyandra, dan juga kita lihat benar seperti kata Pak Pulung, sesuai dengan nama dari Hai, dari Aulusnya yang selalu memakai High and Dry, tidak memakai killing spree untuk dapetin darah tambahan. 15% darah tambahan ketika mendapatkan point kill, dan Suns-nya seperti yang sudah kubilang, kemungkinan dia pakai jadi dia yang pakai Kiminya. Karena gue sempat melihat juga Suns itu pernah mainin Kimi jungler, dan itu efektif banget dia mainkan. Walaupun emang kurangnya itu ya, tidak ada escape skill. So escape ability yang dia pakai kalau misalkan dia memakai flicker. Ya, dan kalau kita lihat juga kali ini dari seorang Godiva sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit dengan seorang roamer dari Godiva. Tentunya bakalan punya mobility yang lebih tinggi lagi untuk teman-teman dari tim Aura. Tapi lihat percobaan yang diberikan oleh seorang Keyboy kali ini untuk menumbangkan Godiva akan langsung dihindarkan saja. Gila, benar-benar sabar banget Godiva, nggak langsung menggunakan flickernya. Masih sabar pindah ke bush yang lain, dan bahkan Keyboy juga tidak terburu-buru untuk langsung pakai execute-nya, karena dia tahu persentase atau kalkulasinya yang dia itu masih belum cukup untuk mendapatkan point kill ke arah seorang Rafaela. Tapi lihat di arah top lane-nya sudah mulai masuk hanya sekarang, mencoba untuk kabur ke arah belakang, dan kita lihat masih bisa untuk cabut. Tidak ada maksimum charge, baru di charge mencoba untuk mencari mangsanya, tapi kita di arah atas justru yang langsung ditembakkan untuk menambahkan energi dari seorang Kim. Percobaan retreat yang begitu baik dari seorang Hai tentunya, karena kalau misalnya Hai sampai terculik tadi, ini bakal jadi kerugian yang besar buat teman-teman dari Aura Fire. Tapi lihat dimana seorang Fluffy begitu tebal masih bisa menghindarkan kematian, tapi tidak bisa terlalu lama. Bos berhasil menemukan satu player dan bakal mencari untuk eliminations berikutnya, dimana seorang Godiva dan juga Facehugger yang sudah mulai mendekat. Yes, ditarik begitu saja turtle-nya dan langsung diamankan oleh seorang Suns. Benar-benar tidak dikasih vision sama sekali untuk mendapatkan satu turtle, dan kita lihat stun dia connect dan tidak berhasil untuk kabur dari seorang Facehugger walaupun dia punya flicker. Dan lagi-lagi permainan yang cukup cepat, shutdown demi shutdown langsung diamankan oleh anak-anak Onyx Esports. Retribution Hai masih tidak mau rugi untuk mendapatkan satu Kramernya, dua bahkan diamankan di arah bottom lane 40. Yap, ini juga penggunaan dari Abyss Walker ataupun perpindahan ataupun dash yang dimiliki oleh Moskov kan sangat berguna sekali ya, menambah attack speednya, dia memiliki dash, dia bisa mengecoh lawan. Nantinya ini kan sangat berimpact sekali apabila udah memiliki attack speed juga, item-item yang sangat dibutuhkan juga oleh Moskov. Sementara untuk di awal seperti masih cukup pasif juga. Sebab Fluffy apakah dia bisa selamat? Kayaknya masih bisa selamat sih, karena dengan Purify yang dia miliki. Nah, tapi tidak, dia membawa flicker, tapi flickernya udah digunakan, cuman masih bisa selamat barusan. Ya, pasti cukup tebal juga tentunya, meskipun Suns kita tahu udah lumayan sakit juga ya. Dengan ultimate yang dimiliki masih bisa selamat tuh dia ya. Iya, cuma modal consecration, dia punya regen darah, dan juga lumayan ya sebenarnya ya. Bermodalkan Kimi tuh
perih juga sebenarnya itu. Itu kalau kena stun berkali-kali udah kelar juga, apalagi dikomboin sama Varsha tadi. Yap. Itu sayangnya cuma berdua doang dari daerah top lane. Oke, kita move on lagi. Kita masih melihat juga di arah gold lane-nya. Justru gue baru ngeh juga nih cewek pakai Inspire ya, menarik Iya. banget. Udah attack speed-nya cepet, makin Tambah cepet lagi. lagi. Iya. Memang selalu nih dia nih semenjak ada Inspire yang udah sangat-sangat baik saya untuk dari spellnya. One pun dia menggunakan itu. Melissa dia menggunakan flicker atau Inspire atau kalau nggak Inspire juga Iya. kalau nggak salah. Ketahuan. Tapi lihat masih ada imun karena masih ada smoke bombnya. Kabuki, hati-hati pasifnya dan bahkan tidak bugonya mencoba untuk direct strike keluar dari lane of gun-nya. Kabuki menghindari satu demi satu damage dari Samohati dan bahkan masih ada second eye. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk bertahan dan bahkan masih bisa di cover begitu saja menuju ke arah turtle dan tampaknya masih belum ada yang tershutdown dari team fight barusan. Masih belum ada yang tershutdown, tapi satu turret sudah berhasil ditumbangkan kali ini dari teman-teman Aura Fire dan Black Dragon Form yang cukup connect juga. Tapi kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports, menjadi keuntungan yang lebih lagi dan akan kembali melihat ke bagian mid lane ya Pak Pulung. Yap, ini ada kesempatan yang sangat-sangat baik dimanfaatkan oleh cewek ya Nevin ya. Ya. Dengan cewek di bagian bawah, dia free seorang diri langsung dihajar aja, keyboynya pun masih bisa kabur. Oke, sementara itu kita bakal lihat juga kali ini dari seorang Sang sudah mulai memberikan tembakan-tembakannya untuk memukul mundur pergerakan dari Aura Fire. Tapi belum ada fight yang coba diinisiasi dan sudah ada perpindahan laning juga yang akan terjadi dari seorang cewek, khususnya karena bottom turretnya udah berhasil ditumbangkan. Yes, masih dengan keunggulan Netford yang dimiliki oleh tim Onyx Esports dan bahkan dari sini tombak itu dikeluarkan dari ceweknya dan bahkan tidak Flavinya sekarang flicker ke arah belakang masih bisa untuk survive dan kita lihat Keyboy diam mencoba untuk mencuri kah, tidak, ternyata masih ketahuan posisi dari seorang Keyboy dan lebih memilih untuk mundur lagi ke arah belakang, tidak mau bernafsu dan hanya fokus ke arah objektif turretnya. Satu turret ditukarkan oleh satu turret lagi, sama-sama menukarkan turretnya dari kedua tim dan bahkan flicker maksimum charge tidak kena, tombaknya juga tidak dikeluarkan oleh cewek dan masih bisa survive dari seorang facehugger dengan Kaguranya Levin. Ya, sementara kita bakal lihat juga di mana mid lane bakal menjadi jalan berikutnya. Fluffy masih bisa melarikan dirinya, tapi ada yang berada dalam berbahaya itu seorang Samohati harus ditumbangkan oleh Kabuki. Kali ini Black Dragon Force sudah mulai dibuka oleh seorang Kabuki untuk melarikan dirinya, tapi Godiva yang akan menjadi incaran berikutnya masih bisa selamat dan Onyx akan menahan diri mereka terlebih dahulu. Sampai ternyata maksimum charge ke arah bush di situ ya, tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu. Keyboy diam-diam menyelinap di balik kerumputan untuk mendapatkan point killnya terhadap seorang Fluffy yang benar-benar Fluffy banget di situ, alay. Iya nih, sekarang juga untuk damage roamer itu kan sangat-sangat berguna sekali ya. Kita sering melihat Kadita jadi roamer, untuk Natalie jadi roamer, Selena untuk beberapa waktu belakang juga udah sering banget sampai sekarang juga tuh roamer. Dengan damage yang mereka milikin, mereka bisa sambil menyerang, mereka bisa sambil mencari poin kill, menambahkan poin kill pula, mengganggu hero-hero lawan. Ya udah, itu semua kalau emang dikombinasinya sangat nikmat sekali. Ya, dan kita bakal lihat kembali kali ini pertarungan di area sungai yang bakal coba dibuka, diinisiasi oleh seorang Bats, bakal dipukul mundur juga oleh seorang Fluffy. Dua hero yang cukup tebal kali ini. Sementara itu Samohati akan memberikan cicilan. Kita lihat banget feather effect-nya dari tadi boleh dibuka kembali, mencoba untuk mengincar karena seorang Facehugger cukup sakit tapi belum ada yang tumbang dan cewek diam-diam menghanyutkan di bagian top lane-nya. Mencoba untuk creating space dari seorang Moskovnya farming. Hanya dalam satu serangan dan bahkan execute-nya berhasil mendapatkan satu point kill. Tidak cukup sampai di situ langsung flicker ke arah depan, tidak berhasil untuk cut dan bahkan tidak berhasil untuk stun dan serambus. Masih bisa kabur juga dari anak-anak Aura Fire. Surprise attack dari seorang Keyboy. Wow. Wah, ini sih pergerakan dari Onyx Esports benar-benar nggak bisa terbaca ya. Keyboy yang bisa menghilang dalam sekejap, bisa menculik beberapa player. Dan bahkan tanpa execute, sorry. Ya. Tanpa execute, dia mesti sakit banget. Berasa banget masalah dengan heptasis yang udah dia milikin gitu. Oke, dan kali ini kita bakal melihat lagi permainan dari seorang Keyboy mencoba untuk mengejar ke arah seorang Hai, tapi hati-hati ada Godiva yang bakal mengeluarkan flickernya, dikorbankan untuk mengejar tapi ternyata masih ada Glorious Pathway yang bisa dibuka. Wah, ini sih benar-benar di cover dengan sangat baik dan bahkan langsung didapatkan begitu saja satu poin kill tambahan nih dari Keyboy yang darahnya udah sekarat banget dan justru malah membawa dari tim lawannya menuju ke arah teman-temannya. Oke, dan kita bakal lihat kembali kali ini Bats bersama seorang cewek sudah mulai mendekat, bahkan langsung maju di depan, tapi masih ada seorang Kabuki yang bisa menahan.
ke arah base dan Kabuki dengan Black Dragon formnya akan membuat dari kedua tim gak bisa terburu-buru untuk melakukan fight terlebih dahulu. Wow, on point ya. Serangan kejut yang dilakukan oleh Aura barusan. Walaupun tadi di bagian atas kita melihat sebuah bait yang begitu baik. Walaupun udah kepalang tanggung tadi Rafaelanya. Makanya Godiva ya udah mau nggak mau guna teman-temannya juga selamat. Oh, gila, damage apaan itu bro. T-Boy melawan seorang Hai. Dan bahkan dengan menggunakan satu eksekusi terakhirnya dia berhasil menggunakan damage yang benar-benar besar banget di arah tengah. Itu kan ada temannya ya, nggak satu lawan satu loh. Gimana kalau satu lawan satu? Ya, tapi balik lagi Hendra-nya bakal aktif itu. enak. Gila, T-Boy punya heptasis 5 detik nggak memberikan damage, 5 detik nggak kena damage, sekalinya ngegas udahlah damage-nya bakal ampun-ampunan. Squishy pula tadi yang ada di hadapan dia. Ya. Benar sekali. Dan kali ini dengan adanya Lord yang udah berhasil mereka tumbangkan, T-Boy udah kembali ke dalam lane of down. Akan menjadi momentum yang lebih enak lagi buat teman-teman dari Onyx Esports dan Aura. Mungkin bakal coba untuk nge-defense terlebih dahulu di bagian mid lane ataupun bergeser ke bagian top lane. Jangan lupa stiker nggak tuh, boots. Ya ampun, kangen sama tim lama kayaknya. Aduh, nostalgia bener. Ya ampun, oke. Tapi benar dari tadi ya, setiap tim fight 4-1 selalu enggak 4-1 sih, lebih tepatnya 3-1-1. Natalianya memang roaming, kalau dia bisa nge-kill ya dia nge-kill, dia bisa nge-bait dia nge-bait, dan bahkan Moskov tetap fokus untuk farming di lane yang selalu kosong dan langsung nge-split push. Itu yang dilakukan berkali-kali. Di atas sudah di-split sama Moskov, sekarang ke bawah. Dan bahkan Lordnya di atas juga sendirian. Natalianya berani masuk tuh, lihat Natalianya di atas. Bener-bener kayak tuh, hop. Walaupun kali ini Natalia harus tumbang, tapi ini yang terjadi ketika satu Natalia harus tumbang, tapi Flappy-nya masih bisa untuk bertahan. Waduh, itu Spear of Misery-nya udah nyangkut banget loh tadi. Untung aja dia masih bisa pergi dari area tersebut. Ya, selit juga damage dari seorang Sos. Berhasil memulakan Godiva kali ini, tapi masih ada seorang Kabuki yang bisa memukul mundur penggunaan Sos. Backup-nya luar biasa dari seorang Samohate, dan juga cewek kali ini bakal coba memberikan tambahan lagi. Dan cewek berhasil menumbangkan facehugger kali ini. Wow, backup yang sangat-sangat baik dilakukan tadi di sana untuk melindungi seorang Suns. Satu momen backupan yang benar-benar luar biasa, dan bahkan langsung di trade. Justru malah anak-anak Onyx yang menang untuk tim fight-nya. Terkena stun, masih mencoba untuk maximum charge, dan bahkan damage yang luar biasa sakit. Enggak apa-apa, Ralphin. Wow, emang terkadang tombaknya itu suka meleset. It's okay. Enggak ada yang lihat, enggak apa-apa. It's okay, nggak ada lihat. Tapi kali ini kita melihat kembali bagaimana seorang Sos berhasil ditumbangkan. Damage double besar dari Onyx Esports sudah berhasil ditumbangkan, menjadi kerugian buat mereka. Tapi dibalikan dengan facehugger yang juga berhasil diamankan. Pakai flicker. Digas, Pak. Iya, digas. Iya, operator flicker ditempel biar terkena stunnya. Wah, gokil. Oke. Back to the game, smoke bomb. Lihat T-Boy-nya mau kemana? Digocek-gocek. Kiri Koriko. Dan nggak bisa bertahan lagi, dan langsung di shutdown begitu aja. Langsung di shutdown begitu aja dari seorang T-Boy. Kali ini nggak bisa main petak umpet lagi. Tapi dengan adanya 3 player yang masih berada di dalam lane of down dari tim Onyx Esports, mereka akan coba untuk fokus ke arah objektifnya kembali. Meskipun memang kalau lihat dari segi gold gak terlalu jauh, sekitar 5.000 gold aja ya Pak Pulung. Yap. Ini dengan perbedaan sekitar 5.000 untuk itemnya Moskov sih. Moskov pasti udah akan sangat enak sekali. Dia punya Abyss Walker yang emang menambahkan attack speednya. Nah, barusan dengan Spear of Destruction yang dimiliki, kena satu area aja udah mulai berasa tuh. Semakin berkumpul dan dia mendapatkan free hit, kita tahu attack speed dari Moskov seperti apa, lifesteal-nya seperti apa, damage-nya seperti apa. Itu pasti akan sangat-sangat baik sekali nanti hasilnya. Yes, tinggal menunggu untuk event berikutnya. Kabuki sudah mengeluarkan satu naganya mengarah ke arah seorang Suns. Tapi kita lihat di arah depannya juga langsung diamankan begitu saja Lordnya oleh seorang Ailes, dan bahkan kita lihat tombak menyakitkan ke arah seorang Facehugger. Tersisa Fluffy yang cukup Fluffy, dan bahkan ditemani oleh seorang Kabuki yang mencoba untuk recall, tidak ketahuan, tapi dia malah maju untuk melawan seorang Samohate. Tidak ada burung, dan langsung dapatkan satu poin kill tambahan Kabuki. Wow,
benar-benar decision making yang sangat-sangat baik dipertontonkan, dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk melawan 2 melawan 1. Kabuki tidak bisa bertahan dan langsung ditumpahkan oleh seorang push mega kill dari seorang Islands-nya. Wah, ini baik banget sih pertempurannya. Luar biasa, dan bahkan langsung didapatkan satu turret tambahan. Masih mencoba untuk stun, masih bisa untuk dapetin 1 poin kill lagi. Tidak mau menerbangkan ceweknya. Wow, ini sih bener-bener itemnya pun menuju Rose Gold Meteor ini harusnya. Yap. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana nanti item-item yang udah ada. Sementara untuk sekarang Fluffy-nya terjebak seorang biru, Nevin. Iya, terjebak seorang diri, dan kali ini nggak bisa kemana-mana lagi tentunya dengan adanya seorang Boots dan juga Sans. Dan kita melihat juga bagaimana minion sudah mulai masuk ke arah base, menjadi berbahaya untuk teman-teman dari Aura. Wah, gila. Perubahan susunan player dari Onyx Esports membuat mereka akan membantah kata-kata dari seorang Hai. Kandang atau tandang, hasilnya akan sama. Mereka akan bantah itu bakal beda ini. Kalau mereka konsisten dan mereka fokus, karena 2 individual turretnya atau 2 base turretnya sudah mulai hilang. Ini Kabuki juga tadi lewat fight yang udah terjadi itu free banget loh, dia di belakang sendirian. Untuk Sans yang nggak ada backupan sama sekali, cuman di tempat yang berbeda. Moskov pun bisa melakukan hal itu lewat Spear of Misery yang dia miliki. Dia dorong player lawan, jaraknya cukup jauh. Ya udah, untuk habis walkernya, attack speednya akan sangat-sangat tinggi sekali. Iya, dari attack speed cewek memang udah sangat amat tinggi, tambah dengan seorang Sans juga damage dealt yang dia berikan begitu luar biasa. Dan Feather STK kali ini udah mulai dibuka, mengincarkan seorang Godiva langsung terpaut di bagian depan sana, dan Boots masih benar-benar mengejar manu bahkan Godiva. Mereka udah kehilangan 1 player kali ini dari teman-teman Aura, tapi 1 turret juga berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Yes. Semua turretnya sudah mulai hancur dari anak-anak Aura Fire. Tinggal gimana cara bermain disiplin dari anak-anak Aura Esports. Masih mencoba untuk recall tas dilakukan oleh Kabuki. Fluffy masih mencoba untuk menjadi lini paling depan, tapi lihat padangnya tidak setebal yang dia pikirkan. Dan bahkan berada strike pun memukul mundur semua pemain dari Aura Fire. Ini sudah mulai datang, dan kita pakai masih belum bisa di end, Levin. Masih belum bisa di end untuk saat ini dengan defensif yang cukup kuat juga dari Aura Fire. Tapi memang tadi Feather Strike-nya membuat Aura Fire nggak bisa terlalu ke depan, kecuali seorang Fluffy yang sebenarnya agak-agak berbahaya juga. Fluffy nggak setebal yang kita bayangkan juga untuk saat ini, dan bakal melihat cewek yang dipukul mundur. Yes, hati-hati. Masih di daerah kekuasaan anak-anak Aura Fire. Lebih baik mereka dapetin 1 Lord yang sudah mulai sangat besar. Feather Strike. What the heck are you doing, Fluffy? Maju sendirian untuk menyetorkan nyawanya, dan bahkan Natalia-nya juga 1 High End-nya aktif. Tersisa 3 orang. Dan bahkan kita lihat di sini perang sudah mulai dilakukan di arah tengah. Flicker, stun, Godiva nggak bisa bertahan, dan bahkan Kabuki-nya mencoba untuk memukul mundur, tapi damage-nya terlalu besar. Kabuki juga harus tumbang. Godiva masih ada 1 lagi immortality, tapi lihat ceweknya pinter banget lompat ke depan, tapi tidak bisa berhasil di shutdown. Dan yes, inilah dia Onyx Esports. Wow, Onyx Esports win the game di match kita yang pertama dengan permainan yang luar biasa juga ya. Oke.